Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Selamat datang di media edukasi SDIT Raudatul Jannah. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tema 7, subtema 3, pembelajaran 3, tentang sejarah lahirnya Pancasila dan nilai-nilai luhur Pancasila yang berkembang di masyarakat. Sebelum itu, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita simak video berikut ini. Tahukah kalian bagaimana sejarah lahir Pancasila? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kali ini. Peristiwa lahirnya Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi Pancasila berarti 5 dasar atau 5 asas. Dalam kitab Sutosoma karangan Empu Tantular, Pancasila berarti berbatu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara terjadi pada saat sidang BPUPKI yang pertama. Berikut ini usulan-usulan dasar negara yang disampaikan oleh 3 tokoh bangsa. Pada tanggal 29 Mei tahun 1945, Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara, yaitu pertama, peri kebangsaan, 2, peri kemanusiaan, 3, peri ketuhanan, 4, peri kerakyatan, dan kelima, kesejahteraan rakyat. Pada tanggal 31 Mei tahun 1945, Profesor Dr. Mr. Supomo dalam pidato singkatnya mengusulkan 5 asas. Pertama, persatuan, kedua, keseimbangan lahir dan batin, ketiga, kekeluargaan, keempat, keadilan rakyat, dan kelima, musyawarah. Pada hari terakhir sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato tanpa teks tentang calon rumusan dasar negara Republik Indonesia, yaitu pertama, kebangsaan Indonesia, 2, internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3, mufakat atau demokrasi, 4, kesejahteraan sosial, dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian, untuk memberikan nama pada kelima dasar tersebut, diusulkan istilah Pancasila. Tanggal 1 Juni tahun 1945 dianggap sebagai hari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkan Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang PPKI, termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 termuat isi rumusan prinsip dasar negara yang disebut Pancasila. Tepatnya pada alinea keempat yang berbunyi sebagai berikut. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara memiliki peran penting dalam menjaga keberagaman bangsa. Berikut ini peran Pancasila dalam keberagaman bangsa. Pancasila sebagai dasar negara merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya harus dipahami dan diamalkan oleh setiap warga negara Indonesia. Kedua, kita memiliki dasar yang kuat, sehingga akan bisa menentukan sikap dan perilaku dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Dengan demikian, kita tidak akan kehilangan kepribadian sebagai bangsa. Ketiga, Pancasila merupakan ukuran dan pedoman
nilai dan norma untuk menerima atau menolak pengaruh globalisasi dan perkembangan iptek. Pancasila merupakan pandangan hidup yang telah menyatu di dalam kebudayaan bangsa Indonesia. Pancasila memiliki beberapa fungsi dan kedudukan dalam masyarakat Indonesia, yaitu yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara, artinya Pancasila sebagai sumber dan dasar segala aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 2. Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi bangsa. Artinya, Pancasila merupakan sistem nilai yang ideal dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat sebagai pemersatu bangsa. Ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Artinya, Pancasila memberikan corak dan ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Nilai-nilai Pancasila sesungguhnya telah ada di dalam kehidupan bangsa Indonesia yang beragam. Semua nilai yang menunjukkan adanya perilaku dan sikap kerukunan, sikap kerjasama dalam masyarakat yang beragam, yaitu hidup gotong royong. Gambar berikut merupakan salah satu kegiatan gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat. Contoh lainnya adalah musyawarah. Budaya musyawarah mengajarkan kita untuk memecahkan suatu masalah secara bersama-sama. Tujuan dari musyawarah adalah menghasilkan suatu keputusan yang bermanfaat bagi kepentingan bersama. Contoh selanjutnya adalah toleransi. Toleransi dalam masyarakat merupakan kesadaran untuk dapat hidup berdampingan secara rukun dan damai. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga anak-anak semua dapat memahaminya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.